Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Yulia membuat bolu sarang semut atau bolu karamel. Langsung aja ya teman-teman, simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat bolu karamel. Pertama, ini kita mau buat karamelnya. Siapkan wajan, masukkan 370 gram gula pasir. Masak menggunakan api kecil saja. Setelah gula pasirnya sudah mulai mencair seperti ini, kemudian ini diaduk-aduk perlahan. Sambil membuat karamelnya, ini di kompor sebelah saya didihkan air sebanyak 360 ml. Jadi nanti ketika karamelnya sudah mulai mencair dan airnya sudah mendidih. Nah, seperti ini. Setelah karamelnya sudah mencair, kemudian masukkan air panas. Ini yang saya rebus sebelumnya, sebanyak 360 ml ya. Masukkan secara perlahan dan hati-hati ya, karena ini panas banget, khawatirnya bisa menyembur. Aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, ini bisa dilihat ya, gulanya ada sebagian yang belum larut, nggak apa-apa, ini diaduk perlahan aja, sambil terus dituang air panasnya. Dan ini dimasak sebentar aja sambil diaduk, sampai benar-benar gulanya ini larut menjadi karamel, menjadi satu dengan airnya. Nah, kalau sudah tercampur merata semua seperti ini, gulanya juga sudah larut semua, ini udah cukup ya, bisa dimatikan api kompornya. Dan ini boleh didiamkan dulu sampai benar-benar dingin. Selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur, kocok lepas telur. Nah, ini udah cukup ya, aduk-aduk telurnya. Selanjutnya, masukkan 3 bungkus creamer kental manis. Aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, masukkan 100 gram margarin yang sebelumnya sudah dicairkan. Dan pastikan margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan 80 gram tepung tapioka, 120 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Ini masukkannya sambil diayak untuk memastikan nggak ada tepung yang masih bergerindil. Kemudian masukkan juga air gula karamelnya. Dan ini sudah dalam keadaan dingin ya untuk karamelnya. Ini saya masukkannya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sambil diaduk perlahan. Masukkan secara bertahap sampai selesai. Aduk-aduk sampai adonannya halus, licin, dan gak ada tepung yang bergerindil. Untuk memastikan tepungnya halus, licin, dan gak bergerindil, ini saya saring adonannya. Nah, kalau udah siap untuk digunakan. Selanjutnya, panaskan cetakan. Di sini saya pakai cetakan martabak mini. Olesi menggunakan margarin. Lalu masukkan adonan dan ini dimasak menggunakan api kecil saja supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong. Bisa dilihat permukaan bolu karamelnya seperti berbusa. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bisa ditutup ya, lanjut dimasak menggunakan api kecil. Setelah dimasak beberapa saat, bagian permukaannya kelihatan sudah kering dan warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh dicek dulu bagian bawahnya. Kalau dirasa udah matang, siap untuk diangkat. Setelah bolu karamelnya selesai semua diangkat, olesi kembali cetakan menggunakan margarin. Lanjut masak kembali sisa adonan, lakukan hingga selesai. Ini dia bolu karamel mininya. Bisa dilihat ya, warnanya ini cantik. Seratnya juga kelihatan ya. Cantik banget ini. Teksturnya juga lembut banget.
Buatnya mudah, rasanya enak. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol loncengnya juga, supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video terbaru lainnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Pertama, siapkan wadah, pecahkan 5 butir telur. Kalau ukuran telurnya besar, pakai 4 butir aja juga cukup. 1 sendok teh SP, 180 gram gula pasir. Ini dimixer menggunakan kecepatan paling rendah sambil terus ditingkatkan menggunakan kecepatan maksimal sampai adonannya mengembang, kental, putih, dan berjejak. Setelah kurang lebih 7-10 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Ini bisa dimatikan dulu mixernya. 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, secukupnya pasta pandan, 1 saset santan instan ukuran 65 ml, 250 gram tepung terigu yang sebelumnya tepung terigunya ini sudah diayak. Mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah saja, kurang dari 1 menit. Sebelum dihidupkan mixernya, boleh diaduk-aduk sebentar supaya saat dihidupkan tepungnya nggak berterbangan. Nah, ini di mixer kurang dari 1 menit ya, sampai asal tercampur merata saja. Aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, siap untuk dimasak. Di sini saya panggang menggunakan cetakan kue serabi. Olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Ini saya tuang nggak sampai penuh ya, karena nanti adonannya akan sedikit mengembang. Kemudian ini saya beri toppingnya seres. Bebas ya untuk toppingnya, mau pakai apa aja juga boleh. Lalu ini ditutup. Kalau kelihatan bagian pinggirannya ini sudah mulai kelihatan kuning kecoklatan, ini udah matang ya, siap untuk diangkat. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga ke seluruh adonan selesai dicetak. Nah, ini dia bolu pandannya. Ini rasanya enak banget, lembut. Masih dipanggang aja aromanya ini udah kemana-mana ya. Aroma dari pandan dan santannya ini enak banget. Cocok untuk dijadikan cemilan di rumah untuk teman ngeteh ataupun ngopi. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.